Meet me again, Anissa. Masih di video seri mengenai English tenses. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar mengenai past perfect continuous, atau nama lainnya adalah past perfect progressive. Bagi kalian yang belum tahu dan penasaran seperti apa itu past perfect progressive, dari mulai karakteristiknya, formulanya, sekaligus penggunaannya, kalian tonton terus video ini sampai akhir. Oke, kalian duduk manis di depan layar handphone kalian atau di depan layar laptop kalian, nonton video ini dan sambil memegang catatan. Di kalian ketika saya menjelaskan bisa sambil nyatet ya. Oke, penjelasan yang pertama saya akan mulai dari kapan past perfect continuous itu digunakan. Dan untuk menyederhanakan penjelasan, saya sudah menggambarkan ilustrasi timeline waktu di sini, di mana di titik tengah itu adalah masa sekarang, dan past perfect continuous itu posisinya adalah di masa yang lalu. Oke, dan sebelum saya membahas mengenai penggunaan past perfect continuous secara detail, alangkah baiknya saya memberikan dulu formulanya, formula past perfect continuous, dan I think it will be short. Selanjutnya kita akan membahas mengenai formula past perfect continuous. Formula dasar dari tenses ini adalah subject, she, he, it, they, we, you, I, atau Anita, Nancy, my family, my mom, atau birds, apapun itu, subject. Selanjutnya adalah had been. Ingat, past perfect continuous ya. Plus verb ing. Karena mengandung continuous, makanya ini harus verb ing. Saya ingatkan kembali bahwa kalau ada yang mengandung nama continuous, harus pasti verbnya itu adalah menggunakan verb ing atau ing form. Secara sekilas saya akan membedah dari positif, negatif, dan interrogative sentence-nya. Di positif seperti biasa, subject ini bentuk positifnya. For example, I have this verb. Asalnya adalah dari move. Karena continuous, makanya jadi moving. Moving out, pindah. She, he, it, for example, she had been moving out. Bagaimana di kalimat negatif? Di kalimat negatif tinggal menambahkan not saja ya. Berarti kalau for example they had not been moving out. Atau had not-nya bisa di-contracted, disatukan dengan had not-nya dengan menghilangkan O dan diganti dengan apostrophe jadi hadn't. For example, we hadn't been moving out. Atau I hadn't been moving out. Selanjutnya kalimat interrogative atau questions. Kalimat interrogative atau questions pasti ada yang dibolak-balikan kan? Permasalahannya adalah apakah had saja yang dikedepankan sebelum subjek atau berdua sama had been. Had been subject atau had subject been. Kita lihat ya, di interrogative yang dikedepankan sebelum subjek hanya had. Been-nya nanti setelah subjek. For example, had she been moving out? Atau had he been moving out? Question mark. Cukup jelas kan ya? Selanjutnya kita akan mulai menjelaskan mengenai penggunaan past perfect continuous, and I think this is the most crucial part. So stay tuned. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan past perfect continuous. Saya punya 3 penggunaan past perfect continuous. Yang pertama, past perfect continuous bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi sebelum kegiatan, aktivitas, atau kejadian yang lain terjadi. Ya, contohnya, Nick had been playing piano before he began to study for exam. Ada 2 kegiatan dalam satu kalimat ini. Yang pertama, Nick main piano. Yang kedua, Nick mulai belajar untuk ulangan. Nah, di sini mana kegiatan yang terjadi duluan? Coba.
Yang terjadi duluan itu Nick main piano dulu. Nick main piano dulu karena ada kata sebelum. Oke, sebelum berarti main piano dulu. Baru setelahnya adalah begin to study, belajar. Nah, kalian notice nggak? Di sini ada dua perbedaan tenses. Yang pertama pakai past perfect continuous. Kegiatan yang kedua menggunakan past tense. Pertanyaannya, bagaimana cara mengidentifikasi mana yang pakai past perfect continuous dan mana yang menggunakan past tense? Caranya adalah dengan mengidentifikasi mana kejadian yang terjadi terlebih dahulu. Oke, dalam kasus ini, kejadian yang terlebih dahulu terjadi atau yang pertama terjadi adalah Nick main piano. Betul? Makanya, Nick main piano menggunakan tenses past perfect continuous. Baru kegiatan yang kedua, yaitu Nick belajar untuk ulangan, itu menggunakan past tense. Selanjutnya ke penggunaan yang kedua. Penggunaan yang kedua, past perfect continuous digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas, kegiatan, atau kejadian yang telah sedang terjadi pada durasi waktu tertentu. Durasi itu seperti apa? Nah, untuk menjelaskannya saya kasih contoh. Di sini, George had been working at the school for 45 years. Atau since February. For itu selama, since itu sejak. George telah bekerja di sekolah selama 45 tahun. Atau George telah bekerja di sekolah sejak Februari. Kalian bisa identifikasi dengan adanya kata sejak atau selama, itu menunjukkan durasi waktu George bekerja di sekolah itu. Di penggunaan yang ketiga, saya sarankan untuk menggunakan past perfect continuous atau tenses ini. Penggunaan yang seperti apa? Yakni penggunaan di mana kalian menyatakan suatu aktivitas yang terjadi karena sebab tertentu. Contohnya, Nancy was exhausted because she had been working out all day. Nancy kecapean karena dia olahraga sepanjang hari. Berarti olahraga sepanjang hari menyebabkan sesuatu kepada Nancy, yaitu capek. Nah, di penggunaan yang ketiga ini kalian hanya menggunakan past perfect continuous. Itu dia penggunaan past perfect continuous. Bagi kalian yang belum nonton part saya menjelaskan mengenai past perfect, karena di sini erat kaitannya dengan past perfect, saya sarankan kalian nonton past perfect ya. Kalian klik aja huruf I yang ada di sebelah sini. Bagaimana? Kalian sudah mengerti mengenai past perfect continuous? Tadi saya sudah menjelaskan mengenai karakteristik past perfect continuous, formulanya termasuk dengan penggunaannya. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kalian. Thank you very much for watching me and see you in the next lesson video. So don't forget, if you need English partner, you just watch this video from English side, because English side is where English meets your needs. Cheers!